Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pertemuan yang ketujuh adalah membahas tentang proses-proses dasar pembentukan logam. Nah, di sini adalah KD 3.7, yakni membahas tentang memahami proses dasar pembentukan. Nah, di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami, dan KD 4.7 adalah melaksanakan proses dasar pembentukan logam. Nah, di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Nah, ini adalah proses pengecoran. Apa itu definisi pengecoran? Yakni proses pengecoran logam pada dasarnya ialah penuangan logam cairan ke dalam cetakan yang telah terlebih dahulu dibuat polanya hingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan. Di situ adalah proses pengecoran. Nah, yang pertama adalah proses pengecoran itu adalah casting, ya, bahasa Inggrisnya casting. Terus yang kedua adalah proses pembentukan. Nah, sini ada 3. Pertama, proses perlakuan panas. Nah, ini adalah dipanaskan, proses pembentukan dingin dan pembentukan panas. Nah, yang ketiga adalah proses permesinan. Nah, di sini adalah pembuatan seperti baut, mur, itu adalah proses permesinan. Jenis-jenis pengecoran logam yaitu adalah sun casting, pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir, ya. Jenis pengecoran paling banyak dipakai karena ongkos produksinya murah, cetakannya murah yang dibuat menggunakan cetakan pasir, dapat membuat benda coran yang berkapasitas bertonton atau banyak. Nah, yang kedua adalah centrifugal casting, adalah jenis pengecoran di mana cetakannya diputar bersamaan dengan penuangan logam cair ke dalam cetakan, yang bertujuan logam cair tersebut terdorong oleh gaya sentrifugal akibat berputar. Sentrifugal itu artinya berputar, cetakan yang diputar. Yang ketiga adalah die casting, yaitu jenis pengecoran yang cetakannya terbuat dari logam. Cetakannya aja terbuat dari logam sehingga cetakan dapat dipakai berulang-ulang. Nah, di sini tidak sekali pakai, ya, atau bisa berkelanjutan cetakannya. Terus yang keempat adalah investment casting, yaitu jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin dan cetakannya terbuat dari keramik. Nah, ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu 1, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. Yang kedua, terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan. Nah, yang ketiga adalah pengaruh material. Yang keempat, pembekuan logam dari kondisi cair. Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pengecoran, yang pertama adalah biji besi itu, ya. Biji besi itu dicairkan, ya. Terus 2, batu kapur atau bahan bakar. Yang ketiga, bahan bakarnya banyak, arang kayu dan sebagainya. Di sini sudah dijelaskan. Ada kokas, adalah pembakaran tidak sempurna batu bara, ya, adalah menggunakan batu bara. Nah, yang keempat adalah udara panas, digunakan untuk membantu pembakaran CO2 dan pembentukan gas CO2 sebagai gas untuk reduksi biji besi, ya. Jadi dicairkan, dipanaskan menggunakan udara panas sampai mencapai temperatur
temperatur kurang lebih 900 derajat Celcius. Nah, keuntungan menggunakan udara panas di dalam proses tanur, ya bisa disebut dengan proses tanur, adalah untuk menghemat bahan bakar, untuk mempercepat reduksi atau pencairan biji besi. Nah, di sini adalah proses peleburan logam. Kedua adalah proses pemasukan bahan coran ke dalam tungku panas itu tadi, tungku yang sudah dipanaskan. Bahan coran bisa besi atau baja bekas yang telah ditimbang dan ditambahkan arang sebagai bahan bakar, serta batu bara, batu kapur yang berfungsi untuk memisahkan terak atau logam cair. Yang ketiga adalah proses pemindahan logam cair. Nah, ini adalah sudah yang berupa cair, nanti akan proses penuangan. Nah, yang keempat, proses penuangan logam cair. Ya, ini proses pencetakannya. Ini adalah tanah liat, ya, proses pencetakannya. Logam yang telah dilebur dituangkan ke dalam cetakan menggunakan wadah yang telah dilapisi tanah liat, ya. Nah, di sini adalah saya contohkan sedikit sederhana pembuatan kunci pas, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini adalah tanah liat atau tanah lempung. Bahan coran PB, bahannya PB. Ini wadah kalengnya nanti untuk proses pengambilannya. Benang dan kunci pas bekas. Nah, ini adalah proses pembuatan cetakan, jadi menggunakan tanah liat, ya. Diikatkan benang untuk memudahkan ketika mengambil kunci pas. Oke. Setelah itu kita angkat kunci pasnya. Dengan pelan-pelan agar tidak rusak cetakan tersebut. Kita ratakan yang bagian kurang baik agar nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, ini adalah hasil cetakannya tadi. Nanti akan kita tuangkan bahan PB tadi. Nah, PB dipanaskan dengan suhu yang bisa mencairkan PB tadi. Nah, di atas kompor gitu, ya. Mungkin sederhana untuk proses pengecoran itu, contohnya semacam kayak gini, ya. Nah, sini adalah proses penuangan. Hati-hati dengan penuangan, bisa terkena kaki atau terkena kulit, itu sangat panas nanti. Bentuknya bagus, rata. Nah, setelah proses pendinginan, kita bisa membuka dan kita bisa angkat. Nah, itu hasilnya. Mungkin 11-12 dengan kunci pas pabrikan. Ini hasil akhirnya semacam kayak gini. Baik, jadi kesimpulannya adalah proses pengecoran itu biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu bermacam-macam, kayak pengecoran bentuk material beton atau material tiang, itu
Sistemnya sama, adalah pencampuran bahan atau penuangan dalam proses akhirnya nanti didinginkan untuk mencapai hasil atau bentuknya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan yang ke-7 ini adalah materi yang sangat sederhana, simple, dan mudah dimengerti. Nah, untuk pertemuan 8 tetap saksikan atau tetap tonton dari video yang 8 yang akan membahas tentang manual book. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.